Lama loh munculnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Siti Mulyati, pada pelajaran Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Kalau kita bicara tentang teks cerita sejarah, ada beberapa pengertian yang kita temukan dari beberapa buku referensi. Dari beberapa pengertian itu, kita bisa mengambil beberapa kata kunci tentang teks cerita sejarah. Yang pertama adalah adanya urutan peristiwa, kemudian masa lampau, benar-benar terjadi atau berupa fakta, mempunyai nilai sejarah, bersifat naratif dan deskriptif. Jadi di dalam teks cerita sejarah tersebut mesti berisi urutan peristiwa. Kemudian itu sudah terjadi pada masa lampau. Peristiwa itu benar-benar terjadi karena di situ ada fakta, mempunyai nilai sejarah, bersifat naratif artinya bentuknya adalah cerita, dan deskriptif itu di sini kita diajak untuk membayangkan bahwa kita benar-benar merasakan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi ketika mendengar istilah teks cerita sejarah, maka kita harus paham dari kata kunci yang ada di sini. Jadi ada urutan peristiwa, terjadi pada masa lampau, benar-benar terjadi, berupa fakta, mempunyai nilai sejarah, bersifat naratif, dan deskriptif. Kemudian dari teks cerita sejarah tersebut, kita bisa menentukan beberapa ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang pertama adalah bersifat kronologis. Artinya di sini, di dalam teks cerita sejarah tersebut, berisi urutan peristiwa. Nah, kita bisa melihat bahwa itu urutan peristiwa itu ditandai dengan kata sebelum, saat, dan setelah. Yang kedua adalah adanya konjungsi temporal atau kata hubung waktu. Di sini ini ditandai dengan adanya kata pada, saat, ketika, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam teks cerita sejarah tersebut berisi fakta atau data. Untuk mencari data atau fakta yang terdapat dalam teks cerita sejarah tersebut, kita bisa menggunakan 5W plus 1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Barulah kita menemukan fakta yang terdapat dalam teks cerita sejarah tersebut. Dan yang keempat adalah teks cerita sejarah ini merupakan rekon atau cerita ulang. Nah, rekon ini ada 3. Yang pertama adalah rekon pribadi. Di sini memuat keterlibatan penulis di dalam peristiwa. Jadi penulis itu terlibat di dalam peristiwa tersebut. Yang kedua adalah rekon faktual. Di sini berisi kejadian faktual, kejadian aktual, kejadian nyata. Adanya eksperimen ilmiah, adanya jurnal, adanya warta atau berita. Yang ketiga adalah rekon imajinatif. Rekon imajinatif di sini kisahnya faktual, tapi di dalam menyampaikannya itu ada unsur imajinasi yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, ini kalau kita akan melihat ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Kemudian teks cerita sejarah itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah teks cerita sejarah fiksi, artinya adalah cerita sejarah yang tidak nyata atau imajinatif, tapi tetap berdasarkan pada kisah nyata, hanya cara menceritakan itu ada unsur imajinasi, dan bentuknya itu dapat kita temukan di novel, cerpen, legenda, dan roman. Tapi tidak semua novel, cerpen, legenda, dan roman masuk dalam kategori sejarah fiksi, hanya yang mempunyai nilai sejarah dan bersifat fakta. Hanya di dalam menyampaikan, di dalam menceritakan itu ada unsur imajinasi yang terdapat di situ. Bicara tentang strukturnya, struktur teks cerita sejarah ini ada orientasi atau eksposisi. Di sini berupa pengenalan atau gambaran umum peristiwa yang akan diceritakan. Jadi di sini menceritakan bagaimana cerita itu disampaikan, dikenalkan, di mana, kapan, peristiwanya seperti apa. Yang kedua adalah adanya pengungkapan peristiwa. Peristiwa awal mulai muncul, jadi mulai muncullah konflik yang dialami oleh tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Jadi muncul berbagai masalah sehingga terjadi peningkatan konflik yang dialami oleh tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh itu sudah mempunyai masalah di situ, dan masalahnya itu lebih dari satu. Yang keempat adalah adanya komplikasi atau puncak konflik. Masalah itu saling berbenturan.
Jadi masalah yang dialami tokoh itu saling berbenturan sehingga mencapai ketegangan atau konflik, akhirnya masuk kepada puncak konflik. Dan yang kelima adalah adanya evaluasi atau resolusi atau penyelesaian, mulai diurai benturan masalah itu sehingga ditemukanlah solusi-solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda di sini adalah penutup terhadap keseluruhan isi cerita. Biasanya di sini ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Di sini di koda di sini nanti bisa happy ending atau sad ending. Nah, kalau kita bicara tentang struktur cerita novel sejarah, nanti bentuk soalnya adalah biasanya nanti ada kutipan teks cerita, kemudian kalian diminta menentukan kutipan ini masuk ke bagian yang mana. Masuk di orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, komplikasi, evaluasi, atau koda. Nah, untuk bisa menjawab soal itu kalian harus paham, bukan dihafal tapi paham. Oh, kalau di sini mengenalkan peristiwa, oh berarti masuk di orientasi. Kalau mulai muncul konflik, berarti di pengungkapan peristiwa. Kalau sudah lebih dari satu konflik, berarti sudah masuk ke menuju konflik. Kalau sudah terjadi benturan, berarti masuk ke dalam komplikasi. Kalau sudah ada penyelesaian, berarti masuk ke resolusi. Kalau sudah ada nilai-nilai terkandung di dalamnya, berarti di situ masuk ke dalam koda. Jadi nanti bentuk soalnya seperti itu. Kemudian jenis yang kedua adalah teks cerita sejarah non-fiksi. Cerita sejarah non-fiksi di sini adalah cerita sejarah yang benar-benar terjadi atau nyata. Jadi ini memang benar-benar nyata dan bisa kita temukan di biografi. Jadi cerita tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain, kemudian ada autobiografi, cerita seseorang yang ditulis oleh dia sendiri, kemudian cerita perjalanan, misalnya ketika kalian study tour, kemudian kalian diminta menceritakan perjalanan dari awal, selama di sana, kemudian setelah kalian pulang itu apa yang berkesan bagi kalian. Kemudian cerita sejarah misalnya tentang G30 SPKI, perjanjian Renville, perjanjian Liga Jati. Nah, itu adalah cerita sejarah. Nah, untuk sejarah non-fiksi ini strukturnya berbeda dengan sejarah fiksi tadi ya. Jadi kalau struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi. Ini biasanya ada di bagian awal berupa pengenalan atau pengantar tentang siapa yang akan diceritakan di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa di sini adalah urutan kejadian dari awal sampai akhir. Dari kalau dia dari kecil sampai dia dewasa, dari sebelum kejadian sampai proses kejadian sampai hasil kejadian tersebut. Itu di urutan peristiwa dan biasanya ada urutan waktunya di situ. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Di sini adalah pendapat penulis tentang hal yang disajikan. Apa yang kira-kira bisa kita ambil kesimpulan dari teks cerita tersebut, apa yang bisa kita ambil nilai-nilai dalam teks cerita sejarah tersebut. Nah, nanti kalau kita bicara tentang struktur, ya kita bicara tentang soal, tipe soalnya sama dengan yang sejarah fiksi tadi. Jadi nanti ada kutipan teks cerita dan kalian diminta untuk menentukan kutipan ini masuk di bagian mana, apakah di orientasi, urutan peristiwa, atau reorientasi. Kemudian kenapa kita harus belajar teks cerita sejarah? Itu ada beberapa fungsi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Maksudnya di sini adalah setelah kalian membaca teks cerita sejarah tersebut akan memberikan rasa gembira, rasa senang kepada pembaca. Jadi ada unsur apa ya? Kita itu bisa menjadi senang dan gembira setelah membaca teks cerita tersebut. Yang kedua adalah fungsi inspiratif. Setelah kita membaca teks cerita sejarah, kita akan mendapatkan inspirasi, adanya imajinasi, dan akhirnya menimbulkan kreativitas dari teks cerita sejarah yang kita baca tersebut. Yang ketiga adalah fungsi instruktif. Artinya di sini adalah teks cerita sejarah itu bisa kita gunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, sehingga kita bisa tahu sejarah G30 SPKI, sejarah Indonesia Merdeka, sejarah perjanjian Renville, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah fungsi edukatif. Di sini artinya dari teks cerita sejarah tersebut itu bisa menjadi petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia di dalam berperilaku. Nah, nanti tipe soalnya biasanya dari teks cerita tersebut, ini fungsi apa yang terdapat di situ. Nah, ini yang penting kalian paham dulu fungsi rekreatif seperti apa, inspiratif seperti apa, instruktif seperti apa, fungsi edukatif seperti apa. Dan yang berikutnya adalah kita bicara tentang nilai. Tadi di awal sudah disinggung bahwa dalam teks cerita sejarah itu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah itu ada yang implisit.
langsung disampaikan dan ada yang eksplisit atau tidak langsung. Nilai yang pertama adalah nilai budaya. Bagaimana teks cerita sejarah itu masuk dalam kategori nilai budaya jika di dalam teks cerita tersebut itu mengandung unsur budaya atau adat yang disampaikan secara turun-temurun. Jadi kalau di situ menceritakan tentang budaya, berarti di situ masuk ke dalam nilai budaya. Yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral di sini terkait dengan sikap dan perilaku serta budi pekerti dari tokoh tersebut. Nilai moral apa yang bisa kita ambil dari tokoh tersebut? Sikap seperti apa yang bisa kita ambil dari tokoh tersebut? Terus yang ketiga adalah adanya nilai agama atau religi. Nilai agama atau religi ini biasanya terkait dengan kata dan konsep ketuhanan, tentang surga neraka, tentang dosa dan pahala. Nah, kalau di dalam teks cerita tersebut itu lebih mengutamakan pada nilai konsep Tuhan, maka berarti di situ masuk ke dalam nilai agama atau religi. Yang keempat adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan atau edukasi di situ setelah kalian membaca teks cerita tersebut, ada proses pengubahan sikap, ada tata laku, ada pengajaran yang nanti akan bermanfaat bagi kalian. Dan yang keempat adalah nilai estetika, ada sisi keindahan, ada sisi seni yang ada di dalam tersebut. Sisi keindahan atau seni itu dari mana? Dari kata-kata yang digunakan yang akhirnya menimbulkan imajinasi bagi kita sehingga kita merasa senang, kita merasa gembira. Nah, itu masuk di dalam nilai estetika. Yang keenam dan yang terakhir adalah nilai sosial. Artinya di situ teks cerita tersebut mengangkat kehidupan sosial di dalam masyarakat yang nanti akan berpengaruh, yang akan berguna bagi kalian di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Nanti bentuk soal yang biasanya ada kutipan teks cerita, kemudian kutipan cerita ini mempunyai nilai yang mana? Apakah nilai budaya, nilai moral, nilai agama, edukasi, estetika, atau sosial? Untuk bisa menjawab itu, kuncinya adalah kalian paham nilai budaya intinya apa, moral apa, agama apa, pendidikan apa, estetika apa, nilai sosial apa. Kalau kalian sudah paham itu, ya saya yakin kalian mampu menjawab soal yang terkait dengan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan nanti kita akan lanjut ke kaidah kebahasaan pada video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.